Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema menjadi teladan dalam kehidupan. Bacaan Alkitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 dan 1 Samuel 12 ayat 24. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk dapat membacanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sedang memberikan pelajaran kepada orang lain melalui kehidupan kita. Bukan hanya melalui apa yang kita katakan, tetapi juga lewat cara kita bersikap, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah, menggunakan uang, bahkan ketika kita sedang marah. Cara kita meminta maaf dan mengakui kesalahan pun dapat menjadi contoh bagi orang di sekitar kita. Jadi, tanpa banyak bicara pun, kehidupan kita sedang menunjukkan kepada orang lain seperti apa nilai dan karakter yang kita hidupi. Menariknya, seringkali kita ingin orang lain menjadi baik, tetapi kita lupa bahwa orang lain mungkin sedang belajar dari kehidupan kita. Orang tua ingin anaknya jujur, tetapi apakah anak melihat kejujuran itu dalam diri orang tuanya? Pemimpin ingin anggota jemaatnya disiplin, tetapi apakah pemimpin atau gembala sidang atau pendeta atau hamba Tuhan itu sendiri telah memberikan contoh? Kita ingin generasi muda menghormati Tuhan, tetapi apakah mereka melihat kehidupan iman yang sungguh-sungguh dari generasi sebelumnya? Karena itu pertanyaan penting bagi kita hari ini bukan hanya apa yang sudah saya ajarkan kepada orang lain, tetapi apa yang sedang orang lain pelajari dari kehidupan saya. Tema kita saat ini berkata menjadi teladan dalam kehidupan. Pertanyaan sederhana kita berangkat dari tema ini adalah, seperti apa sebenarnya teladan yang Tuhan kehendaki dari kita? Apakah cukup dengan perkataan yang baik, nasihat yang benar, atau penampilan yang terlihat rohani? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang harus terlebih dahulu dibentuk dalam diri kita? Filipi 2 ayat 1-11 menunjukkan bahwa teladan itu dimulai dari cara kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Karena itu poin pertama yang harus kita pahami adalah teladan. Bukan sekadar perkataan, tetapi kehidupan yang dapat dilihat. Dalam bahasa Indonesia kata teladan berarti sesuatu atau seseorang yang patut ditiru dan dicontoh. Dalam Perjanjian Baru, salah satu kata Yunani yang berkaitan dengan gagasan menjadi contoh atau teladan adalah typos, yang berarti pola, contoh, model, atau jejak yang dapat diikuti. Kata ini memberikan gambaran yang menarik, saudara. Typos atau teladan dapat menunjuk kepada sesuatu yang meninggalkan bentuk atau pola sehingga dapat ditiru. Dengan demikian menjadi teladan berarti kehidupan kita meninggalkan pola yang dapat diikuti oleh orang lain. Jadi teladan bukan sekadar mengatakan kamu harus hidup benar. Teladan berkata, mari lihat bagaimana saya berusaha hidup benar. Filipi 2 ayat 1-11 memberikan dasar yang sangat kuat, saudara. Paulus tidak hanya berbicara mengenai teori kehidupan Kristen, tetapi menunjuk
kepada pribadi Kristus sebagai contoh tertinggi. Dalam ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, teladan Kristen dimulai dari pikiran dan perasaan yang menyerupai Kristus. Yesus tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Ia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Ini berarti bahwa teladan Kristen bukan terutama tentang terlihat hebat, justru teladan seringkali terlihat dalam kerendahan hati. Cobalah saudara bayangkan seorang pemimpin yang berjalan di sebuah jalan yang belum pernah dilewati oleh rombongannya. Ia tidak hanya memberikan petunjuk dari kejauhan, tetapi berjalan terlebih dahulu, sehingga orang-orang di belakangnya dapat mengikuti jejaknya. Begitulah kehidupan seorang teladan, saudara. Ia tidak hanya menunjukkan arah dengan kata-kata saja, tetapi terlebih dahulu menjalani jalan tersebut. Karena itu, gereja atau orang percaya tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang kasih, tetapi orang yang mempraktekkan kasih itu. Gereja tidak hanya membutuhkan orang yang berbicara tentang kerendahan hati, tetapi orang yang mau merendahkan diri. Orang percaya tidak hanya membutuhkan orang yang mengajarkan pengampunan, tetapi orang yang bersedia untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin kedua, teladan dimulai dari kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah salah satu tantangan terbesar untuk menjadi teladan, saudara. Kita hidup dalam dunia yang sering mendorong orang untuk menunjukkan dirinya, mencari pengakuan, mengejar pujian, dan ingin terlihat lebih baik daripada orang lain. Namun Paulus justru mengatakan, jangan mencari kepentingan sendiri. Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Ia memiliki kemuliaan, tetapi tidak mempertahankan haknya demi diri sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba. Kerendahan hati bukan berarti menganggap diri tidak berguna, saudara. Kerendahan hati berarti kita tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala sesuatu. Dalam keluarga, kerendahan hati terlihat ketika seseorang berani meminta maaf lebih dahulu. Dalam pelayanan, kerendahan hati terlihat ketika kita tetap mau bekerja meskipun tidak mendapat pujian. Dalam kepemimpinan, kerendahan hati terlihat ketika seorang pemimpin mau mendengar, bukan hanya ingin didengar. Ingat, teladan sejati tidak pernah dibangun dari seberapa terkenal kita di mata manusia, tetapi dari seberapa kuat karakter kita di hadapan Tuhan. Popularitas mungkin membuat seseorang dikenal banyak orang, tetapi karakterlah yang membuat hidupnya layak ditiru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga, teladan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 1 Samuel 12 ayat 1-24, Samuel berkata kepada bangsa Israel, hanya takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ingatlah
betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Perhatikan bagaimana Samuel menghubungkan kehidupan umat dengan dua hal, yakni takut akan Tuhan dan mengingat karya Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan terhadap Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan, dan mempertimbangkan kehendaknya dalam setiap keputusan yang kita ambil. Inilah dasar karakter seorang teladan, saudara. Seseorang dapat memiliki jabatan tinggi, pendidikan tinggi, kemampuan berbicara yang luar biasa, atau banyak pengikut. Namun, jika kehidupannya tidak menunjukkan takut akan Tuhan, ia tidak sedang memberikan teladan yang baik. Teladan justru diuji dalam hal-hal kecil. Bagaimana kita berbicara ketika tidak ada yang mengawasi. Bagaimana kita menggunakan uang ketika tidak ada yang mengetahui. Bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak dapat memberikan keuntungan kepada kita. Bagaimana kita bersikap ketika keinginan kita tidak terpenuhi. Disitulah karakter muncul dan terlihat. Sebuah jam tangan yang baik tidak hanya dinilai dari penampilannya ketika dipajang di etalase. Jam tersebut dibuktikan kualitasnya ketika digunakan setiap hari, terkena panas, bergerak, dan menghadapi berbagai keadaan. Demikian juga dengan iman. Iman tidak cukup terlihat ketika kita berada di gereja. Iman harus terlihat ketika kita pulang ke rumah, berada di tempat kerja, berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, dan menghadapi persoalan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin keempat, teladan kita akan memengaruhi generasi berikutnya. Tidak ada kehidupan yang hidup tanpa pengaruh, saudara. Setiap sikap, perkataan, dan keputusan kita akan meninggalkan jejak bagi orang lain. Entah menjadi teladan yang membawa mereka kepada kebaikan, atau menjadi contoh yang justru menyesatkan mereka. Anak-anak belajar dari orang tua. Generasi muda belajar dari generasi sebelumnya. Jemaat belajar dari para pemimpinnya. Masyarakat memperhatikan kehidupan orang percaya. Karena itu, mari sejenak kita bertanya. Jika generasi berikutnya melirik kehidupan saya, apakah mereka akan menjadi semakin dekat kepada Tuhan atau tidak? Pertanyaan ini menurut saya sangat serius, saudara. Jika mereka melihat kita mudah marah, mereka dapat belajar bahwa kemarahan adalah hal yang wajar. Jika mereka melihat kita suka merendahkan orang lain, mereka dapat belajar bahwa merendahkan orang lain adalah cara mendapatkan posisi. Tetapi jika mereka melihat kita mengampuni, melayani dengan tekun, jujur, rendah hati, dan takut akan Tuhan, mereka akan melihat bahwa iman kepada Kristus benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan. Paulus dalam Filipi 2 menunjukkan Kristus sebagai teladan utama. Karena itu, kita tidak dipanggil untuk menjadi teladan agar dipuji orang. Kita menjadi teladan supaya melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa menjadi teladan bukanlah tugas bagi orang-orang tertentu saja. Setiap orang percaya sedang memberikan pengaruh. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita menjadi teladan atau tidak,
kita pasti menjadi teladan. Pertanyaannya adalah teladan seperti apa yang sedang kita berikan? Mari belajar dari Kristus. Rendah hati, rela melayani, tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan taat kepada kehendak Bapa. Mari juga menghidupi nasihat Samuel, takut akan Tuhan dan melayaninya dengan segenap hati. Jangan hanya berkata kepada keluarga kita, jadilah orang baik, tetapi tunjukkan kebaikan itu dalam kehidupan. Jangan hanya berkata kepada anak-anak, rajinlah berdoa. Biarkan mereka melihat kita berdoa. Jangan hanya berkata kepada jemaat, kasihilah sesamamu. Tunjukkanlah kasih itu melalui tindakan kita, saudara. Sebab pada akhirnya, teladan yang paling kuat bukanlah apa yang kita katakan, melainkan kehidupan yang kita tunjukkan. Kiranya melalui kehidupan kita, orang lain tidak hanya melihat siapa kita, tetapi melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam sikap, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam seluruh kehidupan. Sebab satu kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan Kristus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.